Ya, jumpa lagi ya di pembahasan peluang, dan kali ini saya akan bahas mengenai peluang kejadian majemuk. Untuk kejadian majemuk sendiri merupakan dua atau lebih kejadian yang dioperasikan ya dengan suatu operasi sehingga membentuk kejadian baru seperti itu. Dan kejadian majemuk ini nanti saya pisahkan ya, ada peluang kejadian yang saling lepas. Nah, di sini kalau diperhatikan ada ilustrasi ya, di sini ada diagram Venn yang menunjukkan S di sini adalah ruang sampel, kemudian ada kejadian A dan kejadian B. Nah, kejadian ini saling lepas, artinya irisan dari kejadian A dan B ini merupakan himpunan kosong. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, berarti kita menghitung peluangnya, yaitu peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, kalau kita ingat ya, notasi gabungan ini kalau di himpunan ini dibahasakan sebagai atau ya, jadi bisa disebutkan peluang A atau B. Nah, kalau tidak punya irisan nanti ngitungnya tinggal dijumlahkan seperti ini ya. Nah, untuk contohnya, pada pelemparan dua buah dadu tentukan peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 6 atau jumlah 9. Nah, misalkan di sini dituliskan ya, kejadian A itu adalah kejadian yang jumlahnya 6. Nah, berarti apa saja kalau kita daftarkan ya anggotanya, bisa 15, kemudian 24, kemudian ada 33, 42, dan terakhir ada 51. Nah, seperti ini ya untuk yang kejadian jumlah 6. Nah, kalau ditanya NA-nya atau banyaknya elemen A, berarti ada 5, seperti ini. Kemudian untuk yang kejadian B, berarti kejadian muncul jumlah 9. Nah, misal seperti ini. Berarti kalau didaftarkan anggota B ada apa saja nih? Ya, mulai dari yang terkecil ya, 36, 45, kemudian ada 54, dan terakhir ada 63. Nah, ini adalah yang jumlah 9. Kalau ditanyakan banyaknya elemen B atau NB-nya, berarti ada berapa nih? 4. Nah, seperti ini ya. Nah, yang ditanyakan peluang yang jumlahnya 6 atau 9, berarti A atau B, seperti itu kan? Dari sini berarti untuk menghitung peluang A atau B, nah kamu cek dulu nih, ada irisannya tidak dari kejadian A dan B ini, atau ada yang sama. Nah, kalau tidak ada yang sama, berarti irisan dari A dan B-nya adalah himpunan kosong, sehingga ini kejadiannya saling lepas, sehingga tinggal kita tambahkan aja PA ditambah PB-nya. Peluang A berarti banyaknya kejadian A ada 5 per, nah ingat ya, kalau ruang sampel dari dua buah dadu, ingat berapa? Ya, 36 ya, ditambah dengan PB-nya, berarti ada 4 per 36. Totalnya adalah 9 per 36. Nah, ini untuk contoh di kejadian yang saling lepas. Kalau misalkan kalian sudah lebih paham, misal di sini ada kata atau, boleh langsung ditambahkan dari NA dan NB-nya. 5 tambah 4 ada 9 dibagi ruang sampelnya. Nah, lanjut untuk contoh yang kedua, 3 keping uang logam dilempar undi bersama-sama 1 kali, peluang muncul paling sedikit 2 gambar. Ini sebenarnya bisa langsung ya, tidak perlu kalian daftarkan satu persatu. Misalkan kejadian A, kejadian B itu tidak perlu. Misalkan kejadiannya ini muncul paling sedikit 2 gambar, saya langsung gabung jadi kejadian A, gini ya. Kenapa ini jadi saling lepas? Karena ini kejadiannya lebih dari 1 ya. Jadi ada kejadian paling sedikit. Nah, kalau ada paling sedikit kan berarti minimal, ya kan? Minimal 2 gambar, berarti yang G-nya 2 atau lebih. Nah, misal saya tulis dulu dari yang AGG, ini kejadian pertama. Kejadian kedua, nih tanpa kurung nggak apa-apa ya. Bisa apa? GAG, kemudian ada lagi GGA, ini yang G-nya 2. Bisa juga yang G semua, dengan G3, karena itu minimal ya. Nah, berarti ini adalah kejadian paling sedikit 2 gambar. Nah, dari sini banyak kejadian A-nya ada 4. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk NS-nya gimana nih? Kalau 3 keping, masih ingat ya, kalau 3 keping berarti NS-nya ada 8. Sehingga peluang kejadian A di sini adalah 4 per 8. Atau bisa kamu tulis sendiri-sendiri ya. Yang pertama ini 1, atau yang kedua, atau ketiga, atau keempat. Berarti ada 4 kejadian yang digabung. Nah, seperti ini. Hasilnya ini bisa disederhanakan setengah. Ini ya.
Ini untuk contoh yang kedua. Lanjut ya, untuk kejadian yang kedua ada kejadian tidak saling lepas. Nah, ini adalah kebalikan dari kejadian yang pertama tadi. Kalau kejadian pertama kan irisannya kosong ya, kalau ini ada irisannya nih di tengah sini. Nah, sehingga untuk menghitungnya nih sebenarnya sama. Ini juga atau nih, tapi di sini dia dikurangi irisannya ya, karena irisannya tadi kan ada. Nah, untuk contohnya lebih jelas ya, kita perhatikan dua buah dadu dilempar undi bersama sebanyak 1 kali. Peluang munculnya mata 4 pada dadu pertama. Nah, misalnya ini kejadian A ya. Kejadian A ini sebagai kejadian yang muncul mata 4 pada dadu pertama. Berarti yang depan angka 4, 41 gitu ya. 42. Kemudian ada 43, ada 44 dan seterusnya 45 sampai terakhir berarti 46. Jadi yang depannya ini angka 4 gitu ya. Ini adalah kejadian A. Kejadian B-nya berarti munculnya 3 pada dadu kedua. Berarti yang belakangnya angka 3. Berarti bisa dari 1, 3, 2, 3, 3, 3, kemudian ada 4, 3, ada lagi 5, 3, terakhir ada 6, 3. Nah, ini ya. Ini kejadian muncul 3 di dadu kedua. Nah, kalau kalian perhatikan A iris B-nya berarti apa nih? A iris B. Nah, ya sama ya. Ya sama berarti mana? Ada nggak? Nah, ini kan. Ini ada 43. Di sini juga ada 43 nih. Berarti A iris B-nya kalau saya tulis jadi 4,3. Nah, seperti ini. Dari sini, dari kejadian A, bisa kita hitung peluang kejadian A-nya. Ada berapa kejadian A-nya? Ada 6 ya. Berarti 6 per 2 dadu kan? 2 dadu berarti 36. Ini kejadian A. Kejadian B-nya peluangnya berapa nih? Berarti sama ya, ada 6 juga. 6 per 36. Nah, peluang yang irisan, berarti peluang A irisan B, hasilnya adalah berapa nih? 1 ya, 1 per 36. Nah, kalau ditanya peluang mata 4 atau 3, berarti kan peluang A gabungan B, gitu ya, atau A atau B. Berarti peluang A ada 6 per 36, ditambah 6 per 36 dikurangi irisannya, jangan lupa ya, berarti hasilnya adalah 11 per 36. Nah, ini untuk contoh kejadian yang tidak saling lepas. Berikutnya ya, saya lanjut. Nah, ini kedua kejadian yang saling bebas. Kalau kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B, dan kejadian B juga tidak mempengaruhi terjadinya kejadian A. Jadi tidak saling berpengaruh. Ya, kejadiannya nanti dihitung dengan menggunakan rumus PA irisan B sama dengan PA kali PB. Nah, kalau kalian ingat ya, kalau irisan di himpunan itu biasanya disebutkan dalam dan ya. Jadi peluang A dan B nanti tinggal dikalikan. Nah, seperti ini. Untuk contohnya kita perhatikan. Ya, untuk contohnya di sini diberikan sebuah dadu dan sekeping mata uang logam yang dilemparkan bersama-sama sekali. Pertanyaannya, peluang muncul mata dadu 3 dan gambar. Di sini kata kuncinya ya, dan gambar. Nah, kita juga perlu membuktikan apakah kejadian ini kejadian yang saling bebas atau tidak ya. Nah, nanti caranya silahkan kalian perhatikan dulu ya untuk NS-nya. NS itu adalah ruang sampel dari kejadian ini. Ingat ya, kalau dadu itu ada 6, mata uang itu ada 2, berarti 6 kali 2, berarti total NS-nya ada 12. Nah, kemudian kalau misalkan saya tuliskan kejadian A-nya di sini adalah kejadian muncul mata dadu 3. Berarti apa saja nih kejadian A-nya? Bisa saya tuliskan ya, misalkan kejadian munculnya mata dadu 3 ya berarti 3 dengan angka, gitu kan ya? Atau bisa juga 3 dengan gambar. Nah, seperti ini untuk kejadian A-nya. Kalau ditanya peluang kejadian A, berarti ada berapa nih banyak NA-nya? Ada 2 ya. 2 per NS-nya ada 12. Nah, ini berarti 1/6 kalau disederhanakan. Kemudian misalkan kejadian B itu kejadian muncul gambar pada mata uang. Ya, jadi di mata uang ini muncul gambar. Berarti bisa apa saja nih kejadian B-nya? Nah, kalau kamu tuliskan ya, berarti bisa 1G kan gitu ya. Satunya itu yang dadu ya. 2G, kemudian ada 3G, kemudian ada 4G, 5G, dan ada 6G. Nah, ini. Nah, kalau ditanya peluang B-nya, sini aja ya langsung ya. Peluang B-nya itu berarti ada berapa nih?
ada 6 kan, ini 6 per 12, jadi totalnya ada 1 per 2 ya, ini peluang B nya. Nah, kalau dari sini kita mencari peluang mata 3 dan gambar, berarti langsung kita iriskan kan gitu ya. Nah, kita ngitungnya pakai peluang A dikali peluang B. Nah, seperti ini. Berarti peluang A nya tadi 1/6, peluang B nya 1/2, hasilnya 1/12. Nah, seperti ini. Nah, kita perlu juga buktikan nih, yang irisan itu sebenarnya apa sih? Kalau dicari peluang A irisan B, berarti yang sudah langsung ya, yang otomatis ada mata dadu 3 dan gambar. Ya, kalau saya tulis berarti gini, A irisan B-nya ya cuma ada apa? Mata dadu 3 dan gambar. Ya, berarti hanya satu ini kan. Nah, berarti peluang irisannya ya 1 per peluang sampelnya 12. Nah, karena kalau kita cari langsung 1/12, dicari sendiri-sendiri juga 1/12. Nah, hasilnya sama nih. Berarti peluang kejadiannya adalah 1/12, dan kejadian ini terbukti dia saling bebas. Nah, seperti itu ya untuk cara mencarinya. Bebas ya, nanti kalian tinggal nyari, mau langsung boleh, mau perkalian seperti ini juga boleh. Ya, untuk contoh kedua, ada sebuah kantong, terdapat 5 bola kuning dan 10 bola hijau. Nah, misal di sini saya ilustrasikan ya, ada 5 bola kuning, 10 bola hijau. Nah, dari kantong ini kemudian diambil sebuah bola tapi 2 kali berturut-turut ya, artinya ngambilnya 2 sebetulnya ya. Jadi ngambil 2 bola, ini bolehlah kalian ngambil 2 buah bola gitu ya, boleh ya, 2 buah bola tapi satu-satu ya, satu-satu, atau sebuah tapi 2 kali, kan sama aja ya. Nah, dari sini diambil sebuah bola, misalkan bolanya X gitu ya, terus bola yang sudah diambil kemudian dikembalikan lagi. Nah, berarti kan tidak mempengaruhi kejadian berikutnya ya, jadi yang sudah diambil dikembalikan lagi. Atau di sini ada kata dengan pengembalian gitu ya. Tentukan peluang terambil bola hijau pada pengambilan pertama. Berarti yang pertama itu bola hijau. Nah, bola hijau yang pertama berarti peluangnya berapa nih? Hijaunya kan ada 10, berarti 10/15 gitu ya. Nah, ini bisa disederhanakan jadi berapa nih? 2/3 gini ya. Nah, kemudian yang keduanya bola kuning, berarti peluang kedua bola kuning. Nah, bola kuningnya kan ya tetap masih sama ya, masih 5 kan. Terus ruang sampelnya juga kan, tadi misalkan diambil hijau pertama, hijaunya kan dikembalikan lagi. Berarti total bolanya masih sama ya, 15. Nah, ini bisa kamu sederhanakan juga, jadi 1/3. Ini ya, kalau ditanya peluang hijau dan kuning, berarti peluang H irisan K, gini kan. Berarti ada 2/3 dikali 1/3, ketemunya adalah 2/9. Nah, seperti ini untuk contoh yang kedua. Bisa dipahami ya? Ya, kita lanjut untuk kejadian bersyarat. Kalau kejadian bersyarat itu berarti kebalikan yang tadi, saling bebas. Kalau bersyarat itu berarti kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Nah, kalau seperti ini bisa dirumuskan. Ini kalau mencari peluang keduanya ya. Jadi peluang kejadian A dengan syarat B ya. Nah, berarti ini yang terjadi duluan adalah peluang atau kejadian B-nya yang terjadi duluan. Nah, kita hitung menjadi peluang A irisan B dibagi PB. Nah, kalau bentuk seperti ini bisa saya ekuivalenkan ya, atau disetarakan dengan peluang A irisan B. Ini bisa dicari dengan, ini kan tinggal kali silang gini ya. Berarti PB dikali peluang A tapi syaratnya B. Nah, ini berarti kalau kejadian B-nya yang duluan. Atau yang kedua bisa juga ya. Yang kedua nih bisa kita cari peluang A irisan B. Peluang A yang terjadi lebih dulu. Nah, kali kalau P di sini B berarti syaratnya A. Begini. Ini kejadian A terjadi terlebih dahulu. Nah, ini untuk rumusnya ya. Untuk contohnya insya Allah lebih mudah, nanti silahkan kalian perhatikan ya untuk contohnya. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Ada 5 bola kuning dan 10 bola hijau. Dari dalam ini kotak atau dalam kantong diambil sebuah bola tapi 2 kali tadi ya, sebuah bola 2 kali berturut-turut. Nah, bola yang sudah diambil misalkan bola X ini tidak dikembalikan ya. Jadi pengambilannya ini berturut-turut tanpa pengembalian. Nah, artinya yang sudah diambil otomatis mengurangi jumlah bola yang ada di dalam kantong. Nah, yang ditanyakan peluang terambil bola hijau pada pengambilan pertama, bola kuning pada pengambilan kedua.
Berarti yang terjadi pertama kali kan peluang hijaunya dulu kan. Nah, berarti bola hijau diambil berapa nih bola hijaunya? Ada 10 ya, 10 per 15. Berarti total disederhanakan ya, ini jadi 2 per 3. Ini kan. Tapi peluang keduanya kuning, tapi udah syaratnya hijau gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti pengambilan bola kuning, nah kuningnya kan masih ada 5. Tapi hijaunya tadi kan sudah diambil 1 kan? Nah, berarti hijaunya tinggal 9. Berarti kita tuliskan 5-nya bukan per 15 lagi, tapi per 5 tambah 9, berarti 14. Karena sudah diambil hijau yang pertama tadi. Ini ya, jadi 5 per 14. Nah, dari sini peluang hijau dan kuning, berarti ini udah ada syaratnya, peluang bersyarat ya. Peluang hijaunya berarti ada 2 per 3, kemudian peluang kuning syaratnya hijau ini ada 5 per 14. Nah, dari sini sederhanakan lagi bisa ya, ini 1, sini 7, berarti ketemunya 5 per 21. Nah, ini contoh yang kejadian bersyarat tadi. Contoh lagi ya, biar lebih paham. Nah, di sini Indra memiliki 6 ekor ayam yang ditempatkan dalam satu kandang, misalnya ada 6 ekor, terus ada 2 ekor ayam jantan dan 4 ekor yang betina. Indra akan memindahkan 2 ekor ayam ke kandang lain satu persatu. Nah, logikanya kalau yang satu udah dipindahkan ya, satu diambil misalkan, kan nggak mungkin dikembalikan lagi ke kandang. Nah, artinya peluang kejadian ini kejadiannya bersyarat. Yang ditanyakan peluang 2 ekor ayam betina, jadi dua-duanya betina. Misal kita ambil betina yang pertama, ini ya, betina yang pertama berarti kan masih ada 4 nih, peluangnya berarti 4 per 6 gitu ya, sederhanakan boleh, jadi 2 per 3. Kemudian ngambil lagi peluang betina yang kedua. Nah, ingat, betina yang pertama kan udah diambil, berarti sisanya tinggal 3. Berarti peluang betina yang kedua tinggal 3 betina per, nah totalnya ya tinggal ini kan, tinggal 5, berarti 3 per 5. Dari sini berarti peluang betina dua-duanya ya, atau P1 iris P2, berarti peluang betina 1, 2 per 3 dikali 3 per 5, gini kan. Nah, ini bisa disederhanakan ya, hasilnya adalah 2 per 5. Nah, seperti ini untuk contoh kejadian bersyarat yang kedua. Ya, demikian untuk pembahasan peluang kejadian majemuk. Terima kasih ya sudah menyaksikan sampai akhir. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa berikan komentar ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.